Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga nantinya kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu telah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana ini merupakan sebagai tugas saya di pendidikan guru penggerak pada modul 14 tentang budaya positif. Nah, bersama saya Hasan Warifin Nasution, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 135909 Tanjung Balai. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan apa itu budaya positif, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan juga menjadi manfaat untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, kita berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya merasa bangga kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kemudian saya juga bangga saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di sini adalah guru-guru hebat. Nah, sebelum saya menjelaskan budaya positif di sini Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif. Nah, kira-kira nih kalau saya berbicara tentang budaya positif, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Apa itu budaya positif? Ada yang bersedia mengasih pendapatnya? Saya silakan. Sepemahaman saya mungkin budaya positif ini sesuatu kebiasaan atau perilaku-perilaku positif yang dibiasakan atau dibudayakan. Contohnya pada bidang kedisiplinan mungkin salah satunya. Terima kasih kepada Ibu. Bahwasanya menurut Ibu Ozia, bahwasanya budaya positif ini itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi disiplin, kan Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Saya persilahkan. Ibu, silakan. Atau sama pemahaman dengan Bu Ozia? Oke, baik ya Bapak Ibu, jawabannya benar ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan sehingga menjadi terbiasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah budaya positif di sini penting tidak untuk diterapkan? Penting, iya Bapak Ibu, benar sekali ya, bahwasanya budaya positif ini penting untuk diterapkan khususnya di lingkungan sekolah kita. Karena apa Bapak Ibu penting? Karena dengan kita sebagai guru nih mengetahui, kemudian kita memahami apa itu budaya positif, maka ini akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri pada diri murid kita, khususnya pada murid kita. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru, kita bukan hanya memahami ataupun mengetahui apa itu budaya positif. Di sini kita sebagai guru juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan apa sih pemahaman budaya positif itu, khususnya kepada semua warga sekolah kita, khususnya kepada murid kita, agar murid kita itu menjadi murid yang bertanggung jawab, murid yang memiliki karakter, murid yang berbudi pekerti, dan juga murid yang berakhlak mulia. Nah, ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih semangat menjelaskan? Masih semangat? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah,
di sini ada yang namanya tentang konsep inti budaya positif, Bapak Ibu. Nah, konsep inti budaya positif ini ada terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah konsep-konsep inti yang ada di budaya positif, yang mana nantinya saya akan menjelaskan satu demi satu konsep-konsep inti dari budaya positif. Oke, kita lanjut ke konsep inti yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya ke sini nih, sebelumnya Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah bahwasanya pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu yang ada di sini, dalam melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak Ibu di sini masih menggunakan ataupun menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Nah, kira-kira siapa yang bisa berpendapat? Menggunakan pembelajaran apa? Berpusat pada murid. Berpusat pada murid. Oke, ada yang lain? Kami dalam pembelajaran yang saya buat di dalam kelas, saya sering belajar dengan murid dengan cara berdiskusi dan memecahkan masalah apa yang kita pelajari. berarti berpusat kepada murid. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi jawaban dari rekan kita bahwasanya Pak Arif dan Bu Omis telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah sama dengan jawaban Bapak Ibu tadi? Oke, baik, sama. Nah, berarti Bapak Ibu di sini telah menggunakan ataupun telah melaksanakan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, memang sih idealnya saat sekarang ini kita harus menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kenapa Bapak Ibu berpusat pada murid? Karena pembelajaran yang berpusat pada murid itu adalah pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar nih apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang sebelumnya kita harus tahu dulu sih apa sih kebutuhan murid-murid kita. Nah, maka kita sebelum mengajar kita harus mengetahui kebutuhan murid kita apa. Setelah kita mengetahui, barulah kita melaksanakan proses pembelajarannya. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita mengajar hanya satu arah, hanya ceramah, hanya mentransfer ilmu saja, maka kita tidak akan tahu apa kebutuhan murid-murid kita. Dan maka untuk mengakomodir kebutuhan murid kita, untuk mengetahuinya, kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana beliau mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Nah, menuntun yang bagaimana? Menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita guru nih sifatnya hanya menuntun, memberi contoh, memberikan teladan kepada anak murid kita. Nah, ini sesuai dengan keinginannya Ki Hajar Dewantara, cita-citanya yaitu pendidikan yang berpusat pada murid, yang mana tujuannya adalah Bapak Ibu di sini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kita sudah mengetahuinya. Di sini ada 6 dimensi atau ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pada dimensi ini anak-anak kita atau murid-murid kita harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang mau diharapkan. Kemudian di sini itu ada kebinekaan global. Berkebinekaan global di sini itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini Bapak Ibu bukan hanya bergotong royong bersihkan lingkungan sekolah atau kelas, tiket, tapi di bergotong royong di sini itu
itu berkaitan tentang saling bekerja sama, saling berkolaborasi antara murid dengan murid atau murid dengan guru. Kemudian kreatif, di sini juga murid harus berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis dan juga mandiri. Nah, 6 dimensi inilah yang diharapkan dapat terwujud di setiap sekolah-sekolah. Dengan harapannya tadi terjadinya perubahan belajar, terjadinya perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, terkait paradigma tadi, di sini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu, selama ini kita menganggap bahwa karena kita guru, maka kita di sini berhak mengontrol tingkah laku murid kita. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu hanya ilusi atau hanya miskonsepsi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol tingkah laku murid kita. Nah, di sini ada yang namanya ilusi bahwa guru mengontrol murid. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu di sini? Misalnya nih, ketika murid kita lakukan kesalahan, kemudian kita meminta siswa kita itu untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, apakah di sini kemudian murid kita itu menuruti, kemudian mengikuti apa kata kita? Nah, apakah di sini kita sudah berhasil mengontrol tingkah laku murid kita? Nah, itu tidak ya Bapak Ibu, hanya ilusi, karena kita tidak bisa mengontrol murid kita, karena di sini berkaitan dengan yang namanya motivasi diri atau motivasi intrinsik. Nah, bisa saja pada saat murid belum benar-benar berubah, bisa saja dia belum memiliki motivasi. Maka dari itu di sini hanya ilusi bahwasanya guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Nah, ini kembali lagi ke motivasi yang tadi Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya ada kata penguatan positif. Penguatan positif di sini maksudnya itu adalah bujukan, rayuan. Nah, jadi bujukan dan rayuan ini juga belum tentu efektif dan bermanfaat. Ini juga bisa ilusi Bapak Ibu. Ketika murid kita tadi melakukan kesalahan, kemudian kita membujuknya, merayunya untuk berubah. Nah, itu juga belum tentu murid bisa benar-benar berubah. Kembali lagi ke motivasi yang pertama tadi, motivasi diri. Kemudian yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi Bapak Ibu. Ketika murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita mengkritik murid kita dan kemudian membuat murid kita merasa bersalah, itu juga belum tentu dapat menguatkan karakternya, karena tadi berkaitan dengan motivasi. Nah, jadi bisa saja murid belum benar-benar dari hatinya, belum memiliki kesadaran yang untuk berubah. Bisa saja dia mengikuti perintah kita itu karena ada yang namanya motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsi, yang mana bisa saja dia mengikuti perintah kita karena mungkin takut dihukum ataupun dia merasa tidak nyaman kalau tidak mengikuti perintah guru, maka dia berbuat demikian. Jadi karena dia belum memiliki motivasi, bisa saja sewaktu-waktu dia bahkan bisa berperilaku yang lebih buruk lagi ataupun berperilaku yang menyimpang. Jadi kritik membuat orang merasa bersalah itu hanya ilusi ya. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, karena kita sebagai guru nih, maka kita di sini beranggapan bahwa kita ini orang dewasa, maka kita berhak mengontrol murid kita, sementara murid kita adalah orang yang belum dewasa. Itu juga ilusi Bapak Ibu. Di sini yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa memaksa untuk kita berubah. Yang membuat diri kita berubah itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan. Jadi di sini tidak boleh ada yang namanya pemaksaan ataupun pemaksaan kehendak begitu. Nah, kemudian memaksakan kehendak orang lain. Nah, dan misalnya di sini Bapak Ibu, nah ketika Bapak Ibu diperintahkan ataupun disuruh oleh rekan-rekan kerja kita untuk melakukan sesuatu, bisa saja di sini Bapak Ibu melakukannya, bisa juga tidak. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan teori kontrol, di sini kita harus merubah paradigma kita yang tadinya
dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada pendekatan stimulus respon ini ada yang namanya realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi Bapak Ibu di sini kita harus memiliki yang namanya pola pikir itu bahwasanya setiap kebutuhan kita itu tidak ada yang sama. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini tidak sama kebutuhannya, pasti berbeda-beda. Nah, maksudnya begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu tadi Bapak Ibu, karena tadi yang pertama setiap kebutuhan berbeda, maka gambarannya di sini juga berbeda. Nah, gambaran di sini itu maksudnya apa? Gambaran di sini maksudnya itu adalah keinginan, harapan yang ingin dicapai, itu juga pasti berbeda-beda. Kemudian selanjutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita tidak boleh mencoba mengubah pandangan orang lain. Yang kita bisa adalah berupaya memahami tentang dunia, tentang lingkungan. Jadi kita tidak boleh mencoba merubah pandangan orang lain. Kemudian di sini ada namanya stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di stimulus respon setiap perilaku buruk itu udah pasti salah, dicap salah. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di teori kontrol, nah ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak murid kita melakukan kesalahan, maka kita jangan langsung menghukumnya. Akan tetapi di sini kita berupaya komunikasi dulu, cari dulu komunikasi kepada anak murid kita. Mengapa kita tanya, mengapa dia berperilaku demikian? Nah, karena itu tadi di teori kontrol setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini walaupun dia perilaku baik ataupun perilaku buruk itu ada alasannya, ada tujuannya. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini berkaitan ke motivasi diri atau motivasi intrinsik. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Begitu juga murid kita. Kemudian selanjutnya di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri kecuali kita sendirilah. Kemudian selanjutnya di stimulus respon ada yang namanya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di stimulus respon di sini Bapak Ibu, ketika kita sudah membujuk, merayu siswa untuk melakukan perubahan atau melakukan perbuatan yang lebih baik, kemudian siswa kita tidak mengikuti apa yang kita perintahkan, kemudian kita paksa di sini. Nah, ini termasuk identitas yang gagal. Nah, seharusnya bagaimana kita lakukan, yaitu adalah kolaborasi. Kolaborasi yang bagaimana di sini, yaitu kolaborasi misalnya kita berkomunikasi, kita dialog kepada murid kita, kenapa murid kita melakukan kesalahan. Nah, sehingga nantinya di sini murid kita akan memiliki rasa tanggung jawab, kemudian dia akan mencari solusinya tersendiri. Nah, kemudian di sini ada kata konsensus. Konsensus di sini artinya adalah Bapak Ibu kesepakatan. Nah, ketika murid kita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, maka akan terjadinya ada kesepakatan antara murid dengan guru. Kemudian selanjutnya di stimulus respon ada yang namanya model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu pastinya di sini pernah mendengar istilah win-win solution, dan itu artinya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, jadi di sini jangan kita sebagai guru ketika murid kita melakukan kesalahan karena kita guru nih bahwasanya kita karena guru kita harus menang karena murid kita yang melakukan kesalahan itu akan kalah. Nah, itu sama saja artinya nanti anak murid kita ketika kita beranggapan yang demikian, maka dia akan beranggapan bahwasanya dia adalah manusia yang gagal.
manusia yang gagal. Jadi di sini identitasnya yang gagal. Nah, yang seharusnya kita lakukan tadi komunikasi sehingga anak murid kita menyadari kesalahan apa yang ia perbuat, kemudian dia menemukan solusinya bersama kita, kemudian terjadinya kesepakatan, maka di sini dia tidak akan lagi berpikir bahwasanya dia adalah manusia yang gagal, tetapi di sini dia akan berpikir bahwasanya dia adalah manusia yang bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah, apakah masih semangat Bapak Ibu? Semangat? Kalau saya bilang mana semangatnya, jawabannya ini semangatku ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Oke, mana semangatnya? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, kita lanjut. Oke Bapak Ibu. Nah, berkaitan tadi tentang pendekatan teori kontrol, di sini ada yang namanya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin positif, pasti kita semua di sini beranggapan bahwa disiplin itu ada aturannya, ya kan? Ada aturannya, ada hukumannya. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin itu bukan aturan ataupun hukuman, tapi pengertian disiplin positif, disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, awal kata disiplin ini mengacu pada kata disiplin diri, yang mana disiplin diri ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin di sini Bapak Ibu, ketika anak murid kita memiliki nilai-nilai yang diyakininya atau meyakini nilai-nilai yang diyakininya, maka dia akan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi disiplin di sini bukan hukuman ataupun ancaman, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk dengan adanya disiplin diri tadi, maka akan terbentuklah disiplin yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah Bapak Ibu untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi dalam diri kita. Nah, tanpa adanya imbalan ataupun penghargaan. Jadi misalnya Bapak Ibu nih, kita sekolah masuk misalnya jam 7.30, kayak kan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada nih anak murid kita yang datang sebelum jam 7.30. Nah, di sini apakah anak murid kita telah memiliki motivasi diri? Nah, Bapak Ibu, anak-anak murid kita yang datang sebelum jam 7.30, apakah telah memiliki motivasi diri? Iya, bisa jadi, bisa enggak ya Bapak Ibu. Nah, jadi belum tentu Bapak Ibu. Anak-anak yang datang 7.30 itu belum tentu telah memiliki motivasi diri. Bisa saja dia datang 7.30 itu karena itu hukuman ataupun ancaman atau ketidaknyamanan. Nah, ini berarti motivasi dari luar. Nah, bisa saja dia datang sebelum 7.30 karena dia takut dihukum oleh gurunya, karena merasa tidak nyaman kalau tidak mendengarkan perintah gurunya. Maka di situ adalah motivasi dari luar. Maka dari itu Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru menciptakan ataupun menumbuhkan motivasi diri pada diri murid kita. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu dengan cara bagaimana kita di sekolah itu harus berkolaborasi, sama-sama kita dapat menciptakan ataupun menumbuhkan motivasi diri pada diri murid kita. Oke, selanjutnya, nah sehingga di sini nantinya murid kita akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, jadi kita guru ini sudah seharusnya membuat nilai-nilai kebajikan di kelas kita. Nah, apa contoh-contoh nilai kebajikan? Nah, misalnya nih Bapak Ibu, pada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Masih ingat kan Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya? Ada 6. Nah, masih ingat? Nah, ini kita sering kita lakukan sebelum mulai pembelajaran. Pasti kita sebelum belajar kita lakukan ini kan, kita nyanyi dimensi profil pelajar Pancasila.
Oke Bapak Ibu, untuk kita mengulang kembali, ayo kita sama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila. Oke, ya, kita nyanyi ya, sama-sama. Kita. Oke, coba beri Bapak Ibu diri kita semua. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo sekali lagi, semangat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Nah kita lanjut Bapak Ibu ya, kita lanjut. Oke. Nah kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan dari organisasi Prepare Youth Program. Nah adapun nilai-nilai kebajikannya yaitu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi pada organisasi ini dia telah toleransi, Bapak Ibu, tidak memandang agama, suku, bangsa maupun apapun latar belakangnya. Kemudian selanjutnya pada nilai-nilai keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ada pada institusi organisasi. Kemudian nantinya di sini kita juga akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan, di mana pada materi keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini termasuk kebutuhan kita Bapak Ibu, ataupun kebutuhan murid-murid kita. Ketika salah satu kebutuhan dasar murid kita tidak terpenuhi, maka murid kita akan berperilaku yang tidak sesuai yang kita inginkan atau berperilaku menyimpang. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasar murid kita tidak terpenuhi dengan baik, maka murid kita akan berperilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ataupun berperilaku buruk, berperilaku yang menyimpang. Nah, terkait kebutuhan dasar manusia di sini Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ini berkaitan dengan
pakaian, makanan, kemudian tempat tinggal, ataupun juga kesehatan. Nah, ini yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jadi ini Bapak Ibu, misalnya di kelas Bapak Ibu ini mendapati siswa ataupun murid kita yang ketika kita menerapkan pembelajaran, siswa itu tidak fokus, dia lemas, dia tidur-tiduran di bangkunya. Kemudian, nah, ketika mendapati murid kita berperilaku tersebut, di sini jangan kita langsung memarahinya, jangan langsung kita hukum karena dia tidak fokus terhadap apa yang kita suruh, ya kan, apa pelajaran kita. Nah, di sini kita harus mencari tahu dahulu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi kepada murid kita. Bisa saja murid kita berperilaku yang demikian, salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu misalnya karena dia tidak fokus, dia lemas-lemas di kelas, ya kan, pada saat belajar. Bisa saja dia di rumah tidak sarapan, kemudian bisa saja kesehatannya juga terganggu, maka dia berperilaku tersebut. Nah, jadi kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini misalnya ketika kita dalam belajar, kita membuat diskusi kelompok, kemudian dalam satu kelompok itu anak-anak ada satu orang yang tidak mau bekerja sama dengan kawan-kawannya, atau dia hanya diam saja. Nah, kemudian kawan kelompoknya itu melapor kepada kita, Bu, Pak, si Anu dia tidak mau kerja sama, dia hanya diam aja. Nah, ini juga kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi kepada anak tersebut. Bisa saja anak tersebut berperilaku yang demikian, bisa saja kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bisa saja kawan satu kelompoknya itu bukan kawan dekatnya, memang sih satu kelas, ya kan, satu kelas berkawan, pasti kan ada yang lebih dekat, ya kan. Nah, jadi ketika anak tersebut berada di kelompok itu, maka anak itu kayak merasa kurang diterima dalam kelompoknya, karena bukan kawan dekatnya, maka dia beranggapan bahwasanya kebutuhannya ini belum terpenuhi, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian di sini ada yang namanya penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar manusia penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, Bapak Ibu. Nah, harga diri, pengen dipuji, pengen tampil, pengen jadi pemimpin, ini ada di kelas kita. Ada anak murid kita yang kayak begitu tingkah lakunya. Dia pengen tampil ke depan, pengen dipuji kawan-kawannya, pengen dipuji guru. Nah, dia beranggapan bahwa dia pengen jadi pemimpin. Ini ada juga, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan ini adalah Bapak Ibu masih ingat gaya belajar? Ada berapa gaya belajar? Yang pertama itu ada apa? Audio, apa lagi? Iya, apa lagi? Iya, atau kinestetik, ya. Nah, jadi di sini ketika kita misalnya dalam belajar, kita hanya monoton saja, hanya ceramah saja. Nah, bisa saja anak yang gaya belajarnya kinestetik atau gerak, dia juga merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia berperilaku menyimpang. Berperilaku menyimpang maksudnya di sini apa? Dia mengganggu kawan-kawannya, karena dia merasa dia terkurung nih. Biasanya dia bebas, kemudian dia dipaksa diam untuk mendengarkan penjelasan guru, maka ini salah satu kebutuhan dasarnya juga tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu kita sebagai guru di sini, Bapak Ibu, harus dalam belajar itu harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, di sini bisa kita buat untuk memenuhi kebutuhan dasar murid kita. Di sini kita bisa buat belajar sambil bermain, ya kan, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa buat games ataupun pembelajaran kita kaitkan dengan permainan. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan di sini maksudnya, Bapak Ibu, adalah ini berkaitan tentang humor, tertawa, kemudian antusias. Nah, itu tadi. Di sini bisa dalam pembelajaran, ketika kita melihat suasana kelas misalnya tidak kondusif atau tidak nyaman, bisa dalam pembelajaran itu kita selingi dengan ice breaking, misalnya kayak tadi kita bernyanyi, kemudian kita buat tepuk-tepukan atau nyanyi-nyanyi. Nah, ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya
motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah menjelaskan tentang motivasi ya Bapak Ibu. Motivasi tadi sini ada dua, motivasi intrinsik, motivasi dalam diri murid, kemudian motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Nah di sini ada tiga motivasi Bapak Ibu. Ada untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Iya, ekstrinsik Bapak Ibu ya. Jangan malu, kuat aja langsung ngomong. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi apa Bapak Ibu? Iya, ini motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi apa? Iya, motivasi intrinsik. Nah, di sini murid sudah bisa meyakini nilai-nilainya, nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka memiliki kesadaran, memiliki motivasi. Nah, ini yang idealnya Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena hukuman ataupun karena imbalan. Nah, atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak-anak telah memiliki motivasi diri, maka anak-anak akan berkelakuan baik. Jadi nggak pernah berubah karena dia udah memiliki kesadaran dirinya. Jadi mau dipengaruhi dari hukuman atau pengaruh dari tidak bisa terpengaruh lagi karena dia telah memiliki kesadaran motivasi dirinya bahwasanya dia berkelakuan karena dari hatinya, ya kan Bapak Ibu. Nah kita lanjut. Nah terkait motivasi tadi di sini Bapak Ibu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman pasti kita sudah sering mendengar ya kan Bapak Ibu. Konsekuensi juga. Nah, ini konsekuensi ini berkaitan misalnya tentang peraturan sekolah, kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya. Kemudian restitusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baru pertama kali ini mendengarnya restitusi, ya kan Bapak Ibu. Nah, saya pun juga ketika saya berada di pendidikan guru penggerak, saya juga baru pertama kali mendengar yang namanya restitusi. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu tidak terencana. Nah, tidak terencana. Misalnya tadi murid terlambat ke sekolah, kemudian dia dihukum oleh gurunya. Nah, hukumannya di sini bisa saja lari, bisa push up, ya kan? Nah, bisa juga pompa. Nah, itu termasuk yang tidak direncana. Ya kan? Kemudian di sini murid juga tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi murid ketika terlambat, dia tidak mengetahui hukuman apa yang ia terima. Nah, jadi di sini hukuman murid tidak dilibatkan, hanya guru yang memonitornya. Kemudian di sini hukuman juga bersifat satu arah. Nah, ini tadi tidak dilibatkan muridnya. Kemudian hukuman berupa fisik atau psikis. Itu tadi yang saya contohkan, misalnya lari itu hukuman fisik, pompa, ya kan? Sekojam itu fisik. Kemudian psikis ini bisa juga dengan hukuman verbal, kata-kata. Nah, maka dari itu kita sebagai guru hati-hati berkata-kata kepada murid kita. Bisa saja dari kata-kata kita murid kita sakit hati dengan kita. Nah, kemudian di sini ada konsekuensi. Nah, konsekuensi sini dia terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, itu tadi yang saya bilang, di sekolah memiliki peraturan sekolah misalnya. Jadi kalau tidak ditaati pasti ada konsekuensinya. Jadi bukan hukumannya, ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi ini tetap ada dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Misalnya tadi, kalau misalnya dia terlambat, konsekuensinya misalnya menyapu halaman sekolah, misalnya kan dari jam segini sampai jam segini. Nah, dia juga jadi dia tidak tetap dibuat merasa tidak nyaman. Kemudian dia dilibatkan, dia tahu konsekuensinya apa. Kalau hukuman tadi dia tidak dilibatkan. Nah, kemudian sikap guru di sini adalah memonitor murid. Selanjutnya di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi di sini maksudnya ini apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah kita dialog, kita komunikasi dengan murid kita. Jadi dengan dialog, murid dapat mencari solusinya, kemudian murid dapat memperbaiki
kesalahannya, kemudian dia bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini ada yang namanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang tadi saya bilang, setelah kita berkomunikasi, kemudian murid mencari solusinya sendiri, kemudian di sini terjadinya kesepakatan tadi, kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, inilah yang disebut dengan proses kolaboratif. Nah, nanti di sini di restitusi ini kita akan mempelajarinya, yaitu bagaimana sih cara penerapan restitusi di sekolah. Nanti saya kasih contohnya yang sudah saya lakukan di sekolah. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada yang namanya posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau dia penghukum yang bagaimana, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini ada 5. Tadi penghukum sudah saya jelaskan kalau dia pemantau di sini, Bapak Ibu, kemudian pemantau, ini hampir sama dengan konsekuensi tadi. Dia ada aturannya. Jadi ada aturannya, kemudian konsekuensinya apa. Jadi kalau pembuat rasa bersalah ini bagaimana? Kemudian pembuat posisi teman bagaimana? Manajer bagaimana? Nah, di sini saya juga bertanya kepada Bapak Ibu terkait posisi kontrol guru. Di antara 5 ini yang pernah Bapak lakukan, Bapak Ibu yang melakukan yang mana? Nah, kalau saya ditanya, saya pernah melakukan sebagai penghukum. Nah, ini saya pernah merasa dia penghukum. Kemudian di sini saya juga pernah membuat rasa bersalah kepada murid saya. Kemudian di sini saya juga sebagai pemantau. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Apakah kelima-limanya ada yang bersedia berpendapat? Silahkan. Ayo, Bu Miss, Pak Arif. Silahkan. Kalau saya Pak, insya Allah dari kelima-limanya itu pernah saya lakukan. Pernah. Melihat moodnya. Oh, tergantung mood. Iya, tergantung mood. Kalau mood kita hari itu tidak bagus, kita buat situasi penghukum. Kalau mood kita hari itu bagus, kita buat situasi manajer. Pokoknya semua sudah saya tergantung mood ya. Jadi Tergantung semua Ibu telah melaksanakan posisi kontrol guru. Selanjutnya Pak Arif ada ujian. Yang mana? Silakan. Dari kelima posisi kontrol guru itu mungkin yang pernah saya lakukan hampir kelimanya ya. Kalau Bu Bisni tadi tergantung mood, kalau saya tergantung besar kesalahan siswa. Tergantung kesalahan. Iya. Oke. Selanjutnya Bu Nurul, yang mana dalam posisi kontrol guru? Ya, saya dalam kelas ya posisi kontrol guru di sini saya sering buat penghukum ya, pembuat rasa bersalah juga teman dan pemantau. Kalau manajer belum lagi. Oke, berarti Bu Nurul manajer belum ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti di sini saya akan kasih salah satu kasus, contoh kasus. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu juga saya akan berikan kasus. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa membedakan mana sih posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, nanti di sini Bapak akan mengetahuinya. Nah, memang Bapak Ibu di antara 5 posisi kontrol guru ini yang paling idealnya itu adalah posisi kontrol manajer. Kenapa? Karena di sini kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan murid kita dialog. Nah, kalau penghukum kan langsung, kalau misalnya murid kita nampak salah langsung kita hukum. Kayak tadi terlambat, langsung aja dihukum, lari misalnya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, nah membuat rasa bersalah itu bagaimana? Dan udah kita hukum, kemudian kita kritik, kita kata-katain dia, sehingga murid menganggap dirinya itu salah, ya kan? Kemudian posisi teman di sini yang bagaimana? Ini kita kita sama murid kita kayak teman, udah nggak biasa, jadi kita mudah memaafkan kesalahan murid-murid kita di sini. Kemudian pemantau di sini tadi sudah saya jelaskan, ini ada aturannya, ada konsekuensinya. Kalau manajer, nah ini yang paling ideal. Tadi Bu Mis sudah melakukannya, berarti Bu Mis sudah berkomunikasi nih, sehingga murid tadi mencari solusi dari permasalahannya. Oke Bapak Ibu, di sini ada yang namanya next ya. Mari kita bisa. Karya. Nah, kemudian di sini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus
misalnya di sini kasus murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, contoh kata-katanya misalnya Bapak Ibu di sini, kalau dia sebagai penghukum, contohnya itu misalnya hormat bendera selama 1 jam. Nah, di sini dia terkesan kayak kasar gitu Bapak Ibu, menghukum murid kita baik secara fisik ataupun verbal kata-kata. Nah, kemudian kalau dia membuat rasa bersalah, contoh kata-katanya mungkin begini Bapak Ibu. Berapa kali Bapak atau berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, di sini kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Yang mana ini tadi ada kata mengecewakan Bapak Ibu. Nah, di sini sehingga murid akan merasa bersalah atas perilakunya ataupun kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kemudian kalau di posisi teman, ini kata-katanya contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kalau dia posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini jadi kita sudah dengan murid kita sudah kita beranggapan kayak teman biasa. Jadi itu tadi saya bilang, jadi kita mudah memaafkannya karena kita udah berteman dengan dia. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kemudian selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, contoh kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Tadi karena ada peraturan sekolah, kemudian ada namanya konsekuensi kalau misalnya tidak diikuti peraturan sekolah tersebut. Ini kasusnya dia tidak memakai atribut lengkap, maka dia disuruh gurunya membelinya setelah selesai upacara. Berarti peraturan sekolahnya kalau tidak ada atribut disuruh membeli melengkapi peraturan atribut sekolah. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya posisi control manager. Contoh kata-katanya, kalau kita sebagai posisi manager, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini contoh kata-kata kalau kita posisi sebagai manajer. Di sini terjadinya tadi komunikasi, terjadinya kolaborasi, sehingga murid menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Nah, ini posisi kontrol yang paling ideal, yaitu kita sebagai guru kita harus sebagai manajer, dan posisi manajer ini menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan belajar yang mana itu segitiga restitusi. Kemudian di sini ada yang namanya Bapak Ibu lanjut. Nah, ini yang saya bilang di sini ada kasus yang saya kasih ke Bapak Ibu. Tadi kita sudah menjelaskan 5 posisi kontrol. Berarti kita telah mengetahui apa perbedaan-perbedaan dari kelima tersebut. Nah, kalau ini ada kata-kata seperti ini. Posisi kontrol apakah aku? Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kita sebagai apa Bapak Ibu? Ada yang bisa? Bu Sarmila? Silakan. Kalau saya Pak, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, termasuk posisi kontrol apa? Marah. Penghukum. Iya, penghukum. Oke, menurut Bu Sarmila di sini berarti posisi kontrol penghukum. Coba kita lihat benar nggak jawaban Bu Sarmila. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Buat rasa bersalah. Tadi kan saya bilang kalau dia saya kecewa, berarti kan menganggap diri kita bersalah. Oke, ya lanjut. Nah, nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, nih, siapa yang bisa? Ayo balik. Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai teman ya. Sebagai teman, ya kita coba ya. Kita lihat apakah sebagai teman ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Nah, tadi kan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kan dia dihukum, berarti kan dia salah. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, ini posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, silakan. Iya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ini termasuk posisi kontrol manajer. Iya. Posisi kontrol manager. Di sini tadi kita berdialog dengan murid kita yang melakukan kesalahan. Kita lihat apa jawabannya. Iya, benar. Posisi kontrol sebagai manager. Kemudian selanjutnya. Nah, ini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayo, ada yang bisa. Kamis. Coba, Bumis. Saya coba ya, kalau ini posisi kontrol sebagai teman. Iya, sebagai teman. Kita cek ya jawabannya sebagai teman apa tidak. Nah, iya, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaan 5 posisi kontrol guru. Nah, yang seharusnya kita lakukan tadi posisi kontrol yang mana? Manager. Jadi jangan lagi kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman. Yang ideal kita lakukan itu adalah posisi kontrol manager. Nah, ada lagi nih. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, ada yang bisa, Ibu? Bisa, Ibu? Silakan, Ibu. Posisi kontrol sebagai pemantau. Iya, sebagai pemantau. Oke, kita lihat ya. Iya, sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Kenapa? Ini tadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak mendapatkan nilai. Berarti di sini ada peraturannya. Peraturannya itu mengerjakan tugas. Kalau tidak dikerjakannya, konsekuensinya nilainya tidak ada. Berarti di sini posisi guru sebagai posisi pemantau. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini Bapak Ibu. Kita masuk keyakinan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, ada yang bisa menjawab? Silakan Bu Fauzia. Kenapa dia keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin kalau menurut saya keyakinan kelas ini sesuatu yang diyakini dan harus diikuti oleh siswa. Kemudian kalau peraturan kelas ini peraturan itu kan yang membuat hanya satu orang. Kalau keyakinan kelas ini bisa jadi dibuat dan disepakati bersama-sama. Iya, oke, baik. Bagus sekali jawaban Bu Fauzia ya. Nah, jadi mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Betul tadi kata Bu Fauzia. Karena keyakinan ini disepakati bersama, dibuat bersama ya kan Bapak Ibu. Kalau dia peraturan, hanya gurunya yang membuat. Jadi murid tidak bisa protes karena itu sudah dibuat oleh gurunya. Jadi murid mau nggak mau harus mengikutinya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini logikanya misalnya begini Bapak Ibu. Nah, ketika kita berkendara nih, misalnya kita ke jalan atau ke pasar dengan sepeda motor atau kereta yang berbahasa kembali di sini. Nah, kemudian ketika kita mengendarai kereta tadi, kita memakai helm. Nah, kenapa kita memakai helm? Kalau kita pergi ke pasar tadi, kenapa Bapak Ibu? Karena takut razia. Apa lagi? Ada lagi? Melindungi kepala. Nah, iya. Tadi ada yang menjawab kenapa dia mengendarai kereta dengan memakai helm karena takut razia. Kalau dia berkendara dengan memakai helm karena takut razia atau takut polisi, berarti itu ada motivasi dari luar. Karena dia takut polisi, takut kena razia. Sedangkan kalau dia tadi ada yang menjawab karena keselamatan, ya kan? Nah, itu berarti keyakinan Bapak Ibu. Nah, karena itu berarti keyakinannya di sini yang mau dimunculkan di sini adalah keyakinan. Jadi kalau misalnya kita berkendara pakai helm, karena kita telah yakin. Nah, telah yakin kalau kita berkendara dengan helm maka kita selamat. Nah, maka itu motivasinya itu adalah motivasi diri atau motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu di sini
bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Nah, sebelumnya di sini keyakinan kelas ini harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu tadi, kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan keyakinan? Nah, karena peraturan tadi seperti dibilang Bu Kozia itu adalah karena dibuat oleh guru, ya kan? Sementara kalau keyakinan dibuat bersama. Kemudian di keyakinan kelas ini pasti Ibu baru ini mendengarkan yang namanya keyakinan kelas. Iya, saya pun juga Bapak Ibu ketika di pendidikan guru penggerak, saya juga baru mengetahui, oh berarti ada yang namanya keyakinan kelas. Karena sebelumnya saya mengetahui hanya peraturan, karena memang peraturan yang dibuat oleh guru. Kemudian murid mentaati peraturan yang dibuat oleh guru. Nah, ternyata itu sekarang diganti yang dengan namanya keyakinan kelas. Nah, cara membuat keyakinan kelas di sini yang pertama yaitu adalah bersifat abstrak. Keyakinan kelas di sini harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian selanjutnya sedikit aja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, kemudian semua warga sekolah atau kelas. Jadi maksudnya Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu jangan langsung keyakinan. Nah, kita kan di sekolah pasti memiliki namanya peraturan. Nah, dari peraturan itulah kita buat menjadi keyakinan. Makanya tadi dia bersifat abstrak. Dari peraturan-peraturan itu kita rumuskan menjadi sebuah pernyataan universal. Pernyataan universal sini adalah keyakinan kita tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Masih ingat kan tadi nilai-nilai kebajikannya? Kemudian keyakinan kelas ini dibuat dengan pernyataan-pernyataan positif. Jadi tidak boleh Bu dalam membuat keyakinan kelas harus ada kata dilarang, jangan, itu tidak boleh. Jadi dia harus penguasaannya positif. Misalnya begini Bapak Ibu. Jangan membawa HP misalnya di keyakinan kelas, jangan membawa HP. Nah, jadi bagaimana? Seharusnya jangan kita buat kata-kata jangan ataupun dilarang. Nah, jadi bagaimana kita buatnya untuk pernyataan positif? Nonaktifkan handphone ketika belajar, misalnya itu keyakinan kelasnya. Kemudian apa lagi? Jangan terlambat misalnya. Nah, bagaimana keyakinan kelasnya harus kita buat? Disiplin waktu. Nah, berarti kan kalau dalam pernyataan positif disiplin waktu, berarti kita nggak boleh terlambat. Kemudian tadi jangan membawa handphone karena kita buat dengan nonaktifkan handphone ketika, oh berarti kan memang nggak boleh dibawa, kan begitu. Nah, selanjutnya dia sedikit aja. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tak perlu Bapak Ibu panjang-panjang. Yang penting dia mudah diingat oleh murid-murid kita. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi sekolah ataupun kelas kita. Kemudian apalagi yang terakhir di sini dalam membuat keyakinan kelas itu harus terlibat. Kalau misalnya di kelas berarti harus terlibat murid, ya kan? Guru. Kalau dia keyakinan sekolah, semua warga sekolah harus terlibat untuk merumuskan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh penerapan budaya positif keyakinan kelas yang telah saya buat. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini kami berdiskusi dengan murid ini kelas 4 ya Bapak Ibu, karena saya mengajar dari kelas 3, 4, 5, 6, maka saya pilih kelas 4. Nah, di sini saya bersama dengan murid saya itu berdiskusi terkait peraturan sekolah. Nah, tentunya sekolah kita memiliki peraturan, kemudian kami diskusi, kemudian di sini murid menyebutkan apa saja peraturan sekolah. Nah, dari peraturan sekolah tersebut, nah kami rumuskan. Kemudian nih, setelah saya berdiskusi tadi, kemudian murid di sini menuliskan dari peraturan menjadi sebuah keyakinan atau menjadi sebuah nilai-nilai yang dia yakininya. Kemudian dituliskannya, saya menggunakan sticky note Bapak Ibu ya, dituliskannya. Setelah ditulis tadi dari peraturan ke keyakinan, kemudian murid menuliskannya, kemudian ini Bapak Ibu. Nah, murid menempel keyakinan kelas yang telah dibuat di papan tulis.
Nah, kemudian murid secara antusias menempel keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, setelah itu ngapain? Ini. Nah, setelah itu di sini saya mengkelompokkan. Nah, mengkelompokkan keyakinan kelas yang sama. Nah, saya kelompokkan yang mana yang sama keyakinan kelas yang dibuat siswa, saya kelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian terakhir setelah dikelompokkan, ini dia Bu, setelah dikelompokkan ada beberapa keyakinan kelas, kemudian saya simpulkan dan saya membuat keyakinan kelas, saya tempelkan di dinding kelas. Nah, ini kami sepakati. Jadi kalau belajar agama, keyakinan kelas yang kami sepakati adalah ini dia. Nah, ini contoh yang telah saya tempel di dinding kelas. Kemudian ini ada yang supaya lebih nampak. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Ini saya dalam bentuk kanva. Ya. Nah, Bapak Ibu. Kita zoom ya. Oke, ini keyakinan kelas. Nah, dari religius, dari yang tadi sudah saya kelompokkan, ada religiusnya. Kemudian ini kali ini pernyataan positifnya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu dari aspek religius. Kemudian disiplin, masuk kelas tepat waktu dan izin jika terlambat ataupun tidak masuk sekolah. Kemudian dari tertib memakai seragam, menjaga ketertiban selama pelajaran. Kemudian dari tugas, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian lanjut kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling menghormati, tidak membuli teman, menghargai. Nah, inilah salah satu penerapan budaya positif yang telah saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya setelah saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, nah di sini Bapak Ibu nantinya saya akan menyuruh Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu setuju? Saya menyuruh? Bisa? Bisa membuat keyakinan kelas? Bisa ya Bapak Ibu. Setelah dari sini nanti kita coba ya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya guru agama saja. Bapak Ibu guru kelas juga wajib membuat keyakinan kelasnya di kelasnya masing-masing. Nah, ini tadi contoh yang telah saya buat. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu segitiga restitusi. Ini tadi ya saya bilang Bapak Ibu, dari posisi kontrol yang dilakukan itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini maksudnya itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini komunikasi antara guru dan murid terkait kesalahan yang dibuat oleh murid, sehingga di sini murid berhasil memperbaiki dirinya, kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan murid di sini menjadi murid yang bertanggung jawab. Nah, pada tahapan di segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, inilah dia tahapan dari segitiga restitusi. Nanti ada videonya, saya kasih contoh Bapak Ibu bagaimana sih penerapan segitiga restitusi ini. Nah, ini tahap menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu tadi Bapak Ibu saya bilang bahwasanya di tahap menstabilkan identitas ini bukan membuat murid merasa bersalah. Kemudian di sini kesalahan-kesalahan yang dibuat murid itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contoh kata-kata pada tahap menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna.
kemudian bapak atau ibu juga pernah melakukan itu, kemudian bapak atau ibu mencari siapa yang tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kata-katanya kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah contoh kata-kata dari pada tahap menstabilkan identitas. Nah, misalnya ini ada murid berbuat salah. Nah, ya wajar kamu berbuat demikian, kita bilang begitu sama anak-anak. Kemudian misalnya lagi, nah misalnya terlambat tadi masuk ke sekolah, iya bapak juga pernah melakukannya, bapak juga dulu begitu, misalnya waktu sekolah. Jadi di sini kita stabilkan dulu identitasnya agar apa? Ini bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak belajar dari kesalahannya. Nah kemudian selanjutnya validasi tindakan salah. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian di sini kita melakukan tahap validasi tindakan salah. Kayak tadi misalnya terlambat. Nah, terlambat itu bukan berarti perbuatan yang benar, gitu kan Bapak Ibu, tapi kita divalidasi dengan murid kita bahwa itu salah. Pasti dia melakukan itu ada alasannya. Jadi validasi di sini adalah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang kedua itu adalah, yang terakhir adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini ada contoh kata-kata tadi dari validasi tindakan yang salah. Nah tadi misalnya murid terlambat, setelah kita stabilkan, kita validasi, pasti kamu punya alasan kenapa kamu berbuat begitu, kenapa kamu berbuat salah. Kemudian di sini misalnya murid berantem di kelas, kemudian berantem di kelas, kemudian dia misalnya membawa buku kawannya, kemudian kita validasi. Nah, untuk kamu tidak lebih buruk ini, bisa saja kan dia memukulnya kan gitu kan. Padahal kita udah tahu ini tindakan dia salah, tapi tetap kita validasi. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini kembali lagi ke motivasi yang di awal Bapak Ibu, motivasi intrinsik atau motivasi diri. Nah contoh kata-kata yang kita tanyakan kepada murid, ini apa keyakinan kelas kita? Nah tadi kan kita udah buat keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita? Nah di sini murid berusaha mengingat apa saja keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah ini contoh merupakan kata-kata menanyakan keyakinan. Nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di sekolah. Dari Bapak Ibu, ini ada videonya. Nah ini contoh salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Nah mari kita lihat sama-sama videonya Bapak Ibu. Oke, ini kasusnya Bayu tidak dapat menahan amarah dan emosi sehingga ia membayar buku pelajaran temannya. Waalaikumsalam. Ya Bayu, silakan masuk Bayu. Nah, Bayu, apa kabarnya hari ini Bayu? Baik Pak, ada apa ya Bapak memanggil saya? Begini Bayu, tadi Bapak mendapat laporan dari ketua kelas, katanya Bayu harus bertengkar ya dengan Diba. Iya Pak, benar. Saya kesal sama Diba Pak. Setiap hari dia menyontek saja. Bukan hanya PR saja yang diconteknya, tapi tugas-tugas lainnya juga. Kalau tidak dikasih Pak, saya dibilangnya pelit, terus saya diejek-ejeknya. Ya wajar lah kalau ini lawan besar. Kalau Bapak di posisi Bayu pun Bapak akan melakukan yang hal sama dengan Bayu. Nah terus apa yang Bayu lakukan terhadap Diba? Saya marah-marah Pak, kemudian saya mengoyak buku pelajaran Pak.
Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Capek mengerjakan malah dia enak tinggal salin. Kan saya jadi kesal Pak. Ya wajarlah Bayu kesal karena Bayu tidak rela jika pekerjaannya dicontek oleh orang lain. Dan Bapak sangat menghargai tindakan Bayu yang tidak lebih buruk dari yang Bayu lakukan tadi. Misalnya Bayu melukai fisik Diba. Nah sekarang coba Bayu pikir ya, engkau yang Ini tahapan menanyakan keyakinan kelas, keyakinan. Tidak Pak. Nah, menurut Bayu, keyakinan kelas apa yang Bayu langgar? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Pak. Iya benar, menurut Bayu, saling menghormati dan menghargai sesama teman itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Bayu lakukan ketika marah dan emosi? Harus lebih sabar lagi Pak. Iya, baik Bayu. Bayu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Ya Pak, saya bersedia. Kalau begitu, apa yang harus Bayu lakukan agar masalah ini tidak terulang kembali? Saya seharusnya lebih bersabar dan menahan amarah saya Pak. Kalau ada teman yang contek, saya akan melaporkan kepada guru Pak. Nah, ini baru tindakan yang tepat Bayu. Lain kali kalau ada teman yang ingin meminjam ataupun mencontek pelajaran Bayu, jangan segan-segan melaporkannya ke guru. Nah, tetap semangat ya Bayu. Terima kasih ya Pak. Nah, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan, maka Bayu boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Pak. Izin kembali ke kelas ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bayu. Oke, ini selanjutnya kasus kedua yaitu murid yang terlambat ke sekolah. Baik Pak, permisi Pak. Kalau bagi saya. Waalaikumsalam. Ya benar Maulida, silakan masuk Maulida. Nah, Maulida tahu tidak mengapa Bapak memanggil Maulida ke sini? Tahu Pak, karena saya sering datang terlambat ke sekolah. Iya benar Maulida. Nah, tadi Maulida waktu pelajaran Bapak, Maulida datang terlambat. Kemudian Bapak juga mendengar dari guru kelas katanya Maulida akhir-akhir ini sering juga datang terlambat. Iya Pak. Nah, seingat Maulida, sudah berapa kali Maulida datang terlambat ke sekolah? Seingat saya udah ada sekali Pak. Oh, sekali ya. Iya Pak. Nah, Ini menstabilkan identitas. sekolah sehingga tidak pernah mengikuti kegiatan pembiasaan pagi dan tertinggal pelajaran di jam pertama, itu kesalahan bukan? Iya Pak. Iya baik Maulida. Kesalahan itu manusiawi Maulida. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan selalu berupaya agar memperbaikinya. Setuju Maulida? Iya Pak, saya setuju. Ya, Maulida, tadi kan dalam bulan ini Maulida sudah 6 kali terlambat ke sekolah. Pasti Maulida memiliki alasan tertentu kan? Nah, kalau boleh Bapak tahu, kenapa Maulida sering datang terlambat ke sekolah? Iya Pak, saya begadang bantu orang tua saya jualan sampai malam. Jadi saya pulang tidur dan saya sering bangun kesiangan. Iya, Maulida, pasti orang tua Maulida bangga memiliki anak seperti Maulida. Membantu orang tua itu Maulida memang kewajiban, ya, tetapi ada yang lebih wajib lagi, yaitu sekolah. Kenapa? Sekolah itu penting untuk masa depan Maulida. Maka dari itu Maulida harus bisa membagi waktu antara sekolah dan waktu orang tua. Kira-kira nih, jam berapa orang tua Maulida jualan? Orang tua saya jualan dari jam 4 sampai jam 2 dan baru pulang jam 3 untuk bersih-bersih. Karena saya lupa.
Baiklah Maulida, di sini Bapak tidak akan menyalahkan kamu. Di sini kita mencari solusi dari permasalahan ini ya bersama-sama. Nah, Bapak paham dengan rutinitas kamu, tapi jangan sampai menghambat masa depan kamu ya, karena nantinya akan merugikan diri kamu sendiri. Iya Pak. Nah, Maulida, ingat nggak keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Ingat Pak. Nah, nih kalau misalnya nih datang terlambat ke sekolah, nah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kalau begitu, menurut Maulida, keyakinan kelas apa yang mau dijalankan? Disiplin Pak. Menurut Maulida, disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Karena dengan disiplin membuat saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu. Betul sekali Maulida, karena menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita, sama halnya menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya Pak, saya menyesal karena sudah sering datang terlambat ke sekolah. Tidak mengikuti kebiasaan pagi. Saya minta maaf ya Pak. Iya, baik Maulida, sikap minta maaf itu sudah baik. Ya, kalau begitu, menurut Maulida, apa yang akan Maulida lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya tidak akan mengulangi Pak. Saya akan mengatur waktu untuk membantu orang tua berjualan dan bersekolah. Saya akan minta izin kepada orang tua saya untuk tidur ketika sudah jam 10 malam, biar saya tidak bangun siang lagi. Nah, sekarang Maulida sudah ketemukan solusinya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, di sini Maulida sudah mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, semoga kelak nantinya Maulida menjadi orang yang sukses ya. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak. Nah, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan, Maulida boleh kembali ke kelas ya. Ya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Izin kembali ke kelas ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Maulida. Nah, itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup materi kita pada hari ini, apakah Bapak Ibu ingin bertanya? Saya persilahkan. Ada yang bertanya? Oke, Bu Misni. Silakan Bu Misni. Dari penjabaran yang Bapak tuliskan tadi begitu panjang, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, satu aja. Bagaimana peran guru penggerak untuk menularkan kebiasaan baik bagi guru lain untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Misniati, yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana peran guru penggerak untuk menularkan kebiasaan baik di sekolah. Itu mungkin maksud pertanyaannya. Nah, jadi di sini peran guru penggerak yang pertama itu adalah guru penggerak yang perannya yang pertama dia dulu melakukan contoh yang baik kepada semua warga sekolah. Misalnya tadi seperti yang sudah saya lakukan, membuat keyakinan kelas, menerapkan disiplin positif, kemudian seperti yang kita laksanakan setiap Jumat melakukan pembiasaan pagi. Nah, jadi gurunya sendiri jadi contoh. Kemudian setelah dia menjadi contoh, kemudian dia menggerakkan semua warga sekolah agar berdisiplin positif juga. Sehingga dengan adanya disiplin positif ini, maka terbentuklah budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Ada? Udah pas? Udah pas? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, dengan banyaknya penjelasan saya tentang budaya positif di sini menutup ya Bapak Ibu. Nah, budaya positif di sekolah
tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan guru. Penerapan budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru untuk menerapkan budaya positif. Seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan siswa. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada diseminasi budaya positif. Lebih dan kurang saya maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu telah berkenan hadir nih pada kegiatan kita. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.